Welcome back to Mr. Lee channel. Pronoun atau kata ganti. Untuk teman-teman ketahui, pronoun ini adalah salah satu dari yang namanya part of speech atau jenis-jenis kata. Nah, lalu apa pengertian dari pronoun ini? Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun dengan tujuan untuk menghindari pengulangan kata benda yang sama dalam suatu kalimat, percakapan, atau penulisan. Dan pronoun ini terbagi menjadi beberapa macam bentuk ya, sesuai dengan fungsinya. Dan 4 diantaranya adalah personal pronoun, possessive adjectives, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Nah, tentunya kita akan bahas satu persatu ya. Jadi untuk part 1 ini kita akan membahas jenis yang pertama ya, yaitu personal pronoun. Untuk yang selanjutnya nanti saya akan buat dalam part 2, oke? Dalam personal pronoun ini mempunyai 2 fungsi ya, yaitu sebagai subjek dan sebagai objek. Lalu personal pronoun ini terdiri dari aku, I, ini sebagai subjek, me sebagai objek, kamu, you, dan you. Kita atau kami sebagai subjeknya we, lalu objeknya us. Mereka, bahasa Inggrisnya they, lalu objeknya them. Dia laki-laki, he, tetapi sebagai objek dia berubah menjadi him. Dia perempuan, she, menjadi her. Ini atau itu, it, dan it tetap sama ya. Nah, itu dia bagian-bagian dari personal pronoun. Sangat mudah ya untuk dihafal karena cuma ada 7 saja, yaitu I, you, we, they, he, she, dan it. Well, kalau ada yang masih bingung, untuk simpelnya gini ya, kalau kata ini muncul ataupun ada di awal kalimat, itu yang disebut sebagai subjek. Begitu juga objek, kata-kata ini yang kita pakai. Gitu ya. Oke, kita langsung lihat contoh yang pertama. Oke, aku atau saya. Tadi bahasa Inggrisnya adalah I. Itu sebagai subjek dan objeknya adalah me. Saya akan menelponmu nanti malam. I will call you at night. Kata saya ataupun aku itu ada di depan atau di awal kalimat ya. Sehingga yang kita gunakan adalah I, saya, I. Bukan me ya. Karena saya ada di depan kalimat. Begitu juga contoh yang kedua, saya bisa bermain piano dengan baik. I can play piano very well. Sama juga dengan yang pertama, saya sebagai subjek. Lalu sebagai objeknya bagaimana? Maukah kamu menikah denganku? Bahasa Inggrisnya, will you marry me? Jadi kata aku atau saya ada di akhir kalimat, sehingga kita menggunakan aku atau sayanya adalah me. Dia mengajakku untuk nongkrong bareng.
dia mengajakku untuk nongkrong bareng. Kata aku atau saya ada di tengah kalimat setelah kata kerja. Ya, jadi bahasa Inggrisnya adalah she asked me to hang out together. Jadi kata aku atau sayanya kita menggunakan me. Saya ataupun aku, tetapi kita gunakan me karena aku atau saya di sini sebagai objek. Posisinya di tengah atau setelah kata kerja dan di akhir kalimat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya lewati kata you karena you sebagai subjek dan objek sama saja. Kita atau kami, subjeknya we dan objeknya us. Contohnya, kami mencintai orang tua kami. Bahasa Inggrisnya we love our parents. Jadi kami ada di depan, di awal kalimat, sehingga kami di sini sebagai subjek. Kami adalah kakak beradik. We are brother and sister, sama dengan yang pertama. Kami sebagai subjek. Lalu kami sebagai objek, kita lihat mereka membawa kue untuk kita. Nah, kata kita ini ada di akhir kalimat, sehingga kita menggunakan kita ataupun kami sebagai objek. They bring cake for us, bukan we ya. They bring cake for we. Itu salah ya. Jangan marah pada kami. Kami juga ada di akhir kalimat. Don't be angry with us. Kami, us. Oke, lanjut kata mereka. Mereka bahasa Inggrisnya adalah they. Itu sebagai subjek. Sebagai objeknya them. Contohnya, mereka saling mencintai satu sama lain. Mereka saling mencintai satu sama lain. They love each other. They love each other. Mereka sebagai subjek, maka kita menggunakan they. Mereka adalah sepasang kekasih. Sama juga ini di awal kalimat, they are couple. They are couple. Mereka sebagai subjek they. Oke, lalu sebagai objeknya, guru memberikan mereka nilai buruk. Ya, kata merekanya ada di akhir ya kan. The teacher gave them a bad grade. Mereka, them. Nah, itu perubahannya ya. Mereka di sini sebagai objek, sehingga kata they itu berubah menjadi them. Aku tidak percaya mereka sama sekali. Aku tidak percaya mereka sama sekali. Aku tidak percaya mereka sama sekali. Oke, bahasa Inggrisnya, I don't trust them at all. I don't trust them at all. Jadi, mereka, them. Sebagai objek ya. Kita lanjut, dia laki-laki. Dia di sini adalah laki-laki ya. He menjadi him. Dia suka bermain bola. Dia suka bermain bola. Dia laki-laki di sini ya, suka bermain bola. Dia ada di awal kalimat. Sehingga kita menggunakan he sebagai subjek. He likes to play football. Dia tidak banyak bicara. He does not talk too much. He doesn't talk too much. Kalau disingkat ya. Dia. Ya, itu dia. Kita sambil menunjuk seseorang. Ya, itu dia. Ya, itu dia orangnya. Dia di sini
sebagai objek karena di akhir ya. Yes, it is him. Itu perubahannya. Bisakah kamu memberitahu dia tentang itu? Dia juga ada di tengah kalimat atau setelah kata kerja. Would you tell him about it? Would you tell him about it? Dia, he, berubah menjadi him. Dia perempuan. Dia cantik. Dia cantik. She is pretty. Jadi sama juga, dia sebagai subjek, she. Dia tidak pernah datang terlambat. She never comes late. Dia, she sebagai subjek ya. Lalu objeknya, ayo bicara tentang dia. Atau mari kita bicara tentang dia. Let's talk about her. Jadi dia perempuan di sini bukan she lagi tapi her ya. Karena di akhir kalimat atau sebagai objek. Aku suka dia. Aku suka dia. Kalau bahasa tidak resminya, informal, aku suka sama dia. Aku suka dia. Jadi bahasa Inggrisnya I like her. Her lagi, bukan she ya, her. Ini atau itu. Contohnya, nah coba perhatikan kalimat ini. Itu gaun yang indah, tapi aku terlihat buruk memakainya atau menggunakannya. Kalau bahasa sehari-hari kita bilang aku terlihat jelek gitu ya, memakainya. Nah, it is a beautiful dress, but I look bad wearing it. Jadi kata it di sini menggantikan kata dress, gaun. Jadi tidak perlu ada pengulangan kata. Contohnya, itu gaun yang indah, tapi aku terlihat buruk memakai gaun itu. Jadi kita mengulang kata gaun. Nah, bahasa Indonesia juga sama ya. Ini memakainya, nya di sini adalah gaun. Sama dengan ini. It is beautiful dress, but I look bad wearing it. It menggantikan dress. Nya menggantikan gaun. Oke. Aku suka tasku. Itu keren. Aku suka tasku. Itu keren. I love my bag. It is cool. Sama dengan penjelasan yang pertama. Kata tas dan itu. Itu menggantikan tas. Ya. Jadi I love my bag. It is cool. It menggantikan bag. Itu menggantikan tas. Atau itu atau ini ya. Itu atau ini. Aku suka tasku. Sambil kita bilang ini keren. Ini keren. Jadi kita nggak perlu lagi bilang aku suka tasku. Tasku keren. Ya nggak perlu lagi ya. Itulah fungsi daripada personal pronoun. Menggantikan kata benda. Oke, itu dia tadi penjelasan tentang personal pronoun. Teman-teman paham dan tidak bingung lagi. Sebagai subjek, perhatikan dua. Oke, itu.